Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Bismillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sahabat muhasabah jasmani dan rohani, berjumpa kembali dengan kami ya, masih di muhasabah jasmani dan rohani sesuai dengan judul yang kami terapkan di video kali ini. Kami akan membahas tentang kaifiyah atau cara supaya bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dambaan-dambaan bagi diri kita, terutamanya adalah kaum muslimin wal muslimat, yaitu ingin bertemu dengan junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita sebagai kaum beliau Nabi Muhammad yang selalu kita rindukan, yang selalu kita cintai dengan sepenuh hati. Ya, kali ini kami akan berusaha membahas tentang ijazah yang diberikan dari guru-guru kami. Ya, kali ini kami akan memberikan cara atau kaifiyah agar bertemu dengan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi sebelum melanjutkan video kali ini, jangan lupa subscribe-nya ya. Kita sudah memberikan kaifiyah caranya untuk bertemu baginda Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan apa yang kita usahakan ya menjadi salah satu ya pertemuan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hanya di dalam mimpi. Tapi insya Allah kelak kita akan bertemu dan akan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi setiap kaumnya yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang bersolawat kepadaku, saya akan balas dengan 10 kebajikan kepada orang tadi. Intinya diri kita berusaha, berupaya ya untuk ya bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita sangat rindu, karena kita ingin bertemu dengan Nabi kita walaupun hanya di dalam mimpi kita. Ya, ini kami akan menuturkan cara atau kaifiyahnya. Ini diijazahkan dari Romo Kiai Hanan ya, Kewakian. Ini saya diberi ijazah dari beliau ya. Ini adalah salah satu kaifiyah yang ada di dalam kitab Jawairul Hikmah ya. Ini yang pertama ya. Tapi ingat, diri kita ini hanya kaifiyah saja. Kita bisa bertemu dalam mimpi ya, bertemu dengan Nabi Muhammad tidak lain adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala atau biiznillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara-caranya supaya kita bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama ya. Yang pertama kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat ya. Ini katanya di sholat sunnah tersebut ya, kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat ya. Bisa juga menggunakan sholat mutlak ya, ataupun sholat sunnah yang lain sebagainya. Setelah kita membaca atau melakukan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian setelah salam, maksudnya setelah salam sholat tadi ya, kita membaca Fatihah sebanyak
12 kali. Ya, setelah kita yang pertama tadi melakukan sholat 2 rakaat, kemudian setelah salam kita membaca Fatihah sebanyak 12 kali yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai membaca Fatihah sebanyak 12 kali, kemudian kita membaca sholawat Nabi sebanyak 10.000 kali. Salawat nabinya cukup sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, itu dibaca sebanyak 10.000 kali. Setelah seperti itu, ya, yang keempat, ya, kita membaca sholawat bahriyah. Ini tertera di dalam kitab Jawahirul Hikmah. Ya, kita membaca sholawat bahriyah itu sebanyak 10 kali. Nanti kita akan tuturkan sholawat bahriyah itu seperti apa. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu kita membaca sholawat istiqomah sebanyak 25 kali. Ya, ini cara-cara kaifiyahnya. Ini sholawat bahriyah dan sholawat istiqomah. Nanti kami akan kasihkan teksnya. Nanti kita akan share juga, ya, bacaan-bacaan sholawat bahriyah dan sholawat istiqomah. Ini tertera dalam kitab Jawahirul Hikmah. Ya, jadi ini tidak lain, ini semua amalannya adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini ada 4 kaifiyah atau 4 cara, dan semua cara tersebut itu menggunakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Intinya diri kita di sini, ya, jangan lupa setiap hari tetap sholawat kepada Nabi Muhammad dengan bertujuan kita meminta syafaat, kita minta pertolongan di yaumil qiyamah. Tapi apabila diri kita ingin, ya, bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, maka dengan kaifiyah seperti ini, dengan cara seperti ini, insya Allah diri kita akan dipertemukan kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun hanya di dalam mimpi saja. Minimal diri kita walaupun belum dipertemukan, ya, ini belum dipertemukan dalam mimpi kita, maksimal atau minimal diri kita sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad yang telah perintahkan kepada kita. Intinya ini adalah sebuah kaifiyah yang diijazahkan dari guru-guru kami, ya, agar diri kita itu semakin hari semakin banyak sholawatnya, semakin hari semakin ditambah lagi sholawatnya, agar diri kita tidak hanya bertujuan bertemu Kanjeng Nabi saja, melainkan diri kita juga, ya, meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Katanya kan, man ahabba syai'an aktsara dzikruhu. Barang siapa, ya, yang mencintai sesuatu, maka orang tersebut akan banyak memanggil-manggilnya. Ya, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita akan sering membaca sholawatnya, kita akan membaca sholawat sebanyak-banyak mungkin, karena untuk menghilangkan rasa kangen kita, menghilangkan rasa mahabbah kita. Apalagi kalau diri kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, intinya kita perbanyak sholawat. Dengan sholawat insya Allah diri kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang belum tentu kita sadari, atau tanpa kita sadari kebaikan tersebut itu tumbuh dari sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Intinya seperti ini, ya. Kalau kita ingin bertemu, ya, dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang pertama kita sholat sunnah 2 rakaat, kemudian setelah salam kita membaca Fatihah sebanyak
12 kali. Kemudian yang ketiga kita membaca sholawat sallallahu ala Muhammad itu sebanyak 10.000 kali. Kemudian kita membaca sholawat bahriyah itu sebanyak 10 kali. Kemudian yang terakhir kita membaca sholawat istiqomah selama sebanyak 25 kali. Insya Allah dengan kita memperbanyak sholawat, maka hajat kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan dari kami, ya jangan lupa kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dari kami. Kalau video ini bermanfaat bagi panjenengan semua, jangan lupa subscribe-nya ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.